Hai, saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing karena banyak sekali yang mengeluh bahwa kesulitan menjual produk dari Nirti. Atau mungkin mengatakan jualan produk Nirti kok susah ya, kok sulit ya. Padahal sebenarnya gampang teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing ya, akan bagikan cara saya menjual produk Nirti. Sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu pahami dulu produknya. Ketika teman-teman bergabung mendapatkan produk kan ya, ketika bergabung mendapatkan produk, pahami dulu produknya dengan cara pakai dulu produknya dan rasakan manfaatnya. Karena ketika kita sudah pakai produknya, kita sudah tahu manfaatnya, kita akan mudah sekali menceritakan pengalaman kita. Daripada kita harus cerita mengarang ya, atau mungkin berbohong. Jadi banyak sekali ya, tidak sedikit orang yang gabung tapi tidak mau pakai produknya. Yang dilakukan hanya posting-posting saja tanpa mereka merasakan sendiri manfaat produknya. Akhirnya ketika tidak laku, mereka akan bertanya, kalimat promosi yang baik itu seperti apa ya? Kata-kata promosi yang menarik itu seperti apa ya? Agar produk Nirti saya bisa laku. Jika teman-teman sudah pakai produknya dan merasakan manfaatnya, teman-teman tidak akan kebingungan kata-katanya seperti apa. Karena kita tinggal menceritakan saja pengalaman kita. Kita bisa menceritakan dengan jujur daripada harus mengarang ataupun berbohong ya. Justru hasilnya akan tidak baik jika kita awali dengan berbohong. Jadi kita pakai dulu produknya, kita rasakan manfaatnya, kemudian kita ceritakan, bisa ceritakan lewat langsung ya, offline, ataupun lewat online, lewat ketikan, lewat postingan. Tinggal cerita saja. Misal, gila nih, baru kali ini nemu sabun 20 ribuan tapi bisa mengatasi jerawat saya. Kok gak dari dulu ya saya tahu sabun ini? Misal, atau mungkin akhirnya saya menemukan produk yang luar biasa yang bisa mengatasi kulit kering saya selama ini. Dengan sunscreen cream kulit saya menjadi lembut, lembab, lebih glowing dan lebih sehat, terlindungi dari paparan sinar UV. Jadi kita tinggal menceritakan saja pengalaman kita. Atau mungkin yang dulunya kulit kita kusam, kita bisa ceritakan kalau sekarang lebih cerah. Buat teman-teman yang ingin kulitnya cerah seperti saya, karena saya dulu kulit saya kusam, setelah rutin pakai produk-produk Nirti, pakai sabun Arniva, pakai serumnya, alhamdulillah sekarang sudah bisa cerah. Jerawat saya sudah mulai pudar, flek-flek saya sudah mulai menghilang. Jadi kita ceritakan saja pengalaman kita. Dan suatu saat ketika ada konsumen ataupun mitra kita yang memiliki kendala, misal, Mas saya pakai sabun Arniva kulit saya kok kering. Karena kita sudah paham produknya, kita bisa menjawabnya. Misal saya ya, misal ada yang tanya kepada saya akan menjawab, oh sama, dulu saya juga pakai kulit saya kering. Kenapa bisa kering? Karena ternyata dulu saya pakainya sehari 5 kali. Setiap mau sholat, setiap wudhu saya selalu pakai. Akhirnya karena terlalu sering, kulit saya menjadi kering. Solusinya kita kurangi. Sehari saya pakai 3 kali, pakai 2 kali ya, bahkan pakai sekali agar tidak kering. Misal ada lagi yang komplain, saya sudah pakai sehari 2 kali, 3 kali, bahkan sekali kok masih kering. Berarti kulitnya berbeda dengan kulit saya. Maka butuh produk tambahan. Oh, kalau seperti itu bisa pakai sunscreennya juga untuk membantu melembabkan, membantu menghaluskan, dan juga melindungi dari bahaya sinar matahari. Jadi karena kita paham, kita bisa memberikan solusi. Jadi yang kita katakan sesuai pengalaman kita, bukan ngarang ataupun berbohong. Jadi penting teman-teman ya, ketika baru bergabung, baru ingin menjual produknya, kita harus pahami dulu produknya. Kita harus tahu manfaat dari setiap produknya. Tidak harus menghafal kandungannya ya, karena saya pribadi juga tidak hafal. Apalagi kandungan sunscreen, kandungan serum yang bahasanya sulit sekali untuk dipahami ya. Dibaca saja sulit. Tapi kalau sabun Arniva, saya hafal karena memang mudah dibaca juga ya, mudah dipahami dan kandungannya juga hanya 6. Karena saya sering pakai sabun Arniva, jadi saya hafal untuk kandungannya. Yang lain saya tidak hafal kandungannya apa saja. Tapi yang saya hafal manfaatnya ketika saya pernah menggunakan produk itu ya. Sunscreen bisa melembabkan, menghaluskan, ada efek glowingnya, melindungi dari bahaya sinar UV. Kemudian serum membantu menghilangkan bekas jerawat, ada kekenyalan ya, efek kenyal, bisa lembut juga. Jadi kita rasakan dulu produknya, kita rasakan dulu manfaatnya, baru kita bisa menceritakan. Ini akan jauh lebih enak ya, jauh lebih mudah menceritakan apa yang kita alami. Ya, kalau saya biasanya sering kasih contoh, misal kita pernah makan enak di suatu tempat ya, misal kita makan bakso enak, bakso A misal. Kemudian ada teman kita yang
ingin makan bakso dan tanya kepada kita, bakso mana ya yang enak ya, di mana ya? Karena kita sudah pernah merasakan bakso A tersebut, kita akan mudah sekali menceritakan, oh ke bakso A saja lebih murah, porsinya banyak. Jadi seperti itu teman-teman, menceritakan apa yang kita alami. Atau mungkin ada teman kita yang bertanya, kalau ke Pasuruan, ke Malang enaknya liburan kemana ya? Karena kita sudah pernah liburan ke suatu tempat, misal di Malang ada Jatim Park, kita bisa ceritakan, ke Jatim Park saja, di Jatim Park begini, begini, begini. Jadi enak sekali menceritakan apa yang sudah kita alami daripada kita mengarang ya sekali lagi, apalagi berbohong. Hasilnya malah akan tidak baik teman-teman ya. Dan ketika kita sudah paham produknya, sudah merasakan manfaatnya, ketika ada orang yang nyinyir ya, yang mengatakan tidak mungkin produknya seperti itu, jangan pakai produk itu malah bikin merusak kulit misal, kita hanya tersenyum saja karena kita sudah merasakan manfaatnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi poin penting, poin pertama yang harus kita pahami yaitu produknya. Pakai dulu produknya teman-teman, rasakan dulu manfaatnya agar mempermudah kita bercerita, baik itu dalam online ataupun offline. Apalagi kalau istri saya itu lebih jago di offline, karena dia sudah merasakan manfaatnya ya, yang dulunya pakai krim dokter kemudian pindah ke Nirti dan hasilnya malah lebih bagus. Mempermudah dia untuk cerita teman-teman. Setiap ada orang dia langsung cerita, kamu pakai skincare apa? Pakai Nirti aja, aku dulu yang pakai krim dokter pindah ke Nirti jadinya begini-begini. Jadi lebih mudah untuk menjual karena kita sudah merasakan manfaatnya. Jadi itu teman-teman ya. Yang selanjutnya, jualan itu seperti membuat kue teman-teman ya. Harus ada bahannya dan ada alatnya. Misal kita mau buat roti, ya bahannya kita harus sediakan, tepungnya, telurnya, menteganya mungkin ya, kemudian alatnya seperti ovennya dan lain sebagainya. Jualan sama teman-teman ya, bahannya itu adalah konten, sedangkan alatnya kalau online ini adalah sosial media. Jadi sebenarnya ini sudah lengkap sekali di Nirti ya. Sosmed kita sudah pasti punya ya, minimal WhatsApp, Facebook, ataupun TikTok kita sudah punya, atau Instagram atau YouTube seperti saya ini. Dan konten kita juga sudah punya, karena di Nirti Syariah kontennya, bahan promosinya semua sudah disediakan lengkap, mulai testimoni, video, semuanya disediakan lengkap. Kita tinggal download, kita tinggal posting di sosial media kita. Semudah itu teman-teman ya. Alat dan bahannya sudah disediakan, kita tinggal rutin saja posting. Jadi perbanyak aktivitas kita tentang Nirti. Kita ingat-ingat kembali, hari ini kita sudah posting berapa, di Facebook berapa, story Facebook berapa, di story WA berapa, TikTok berapa. Kita ingat-ingat lagi teman-teman. Karena kebanyakan orang yang memiliki kendala susah jualan, ternyata saya lihat tidak pernah posting atau jarang posting. Mungkin posting sehari 2 kali, 3 kali, kemudian posting 3 hari belum ada yang tanya-tanya, langsung berhenti posting. Itulah yang menyebabkan produk kita tidak laku. Lah, kita tidak pernah posting, bagaimana mungkin bisa laku? Ibarat kita punya toko ya, punya warung. Kita hanya buka 3 hari, kemudian kita tutup. Dan kita berharap toko kita laku, laris, warung kita laris. Ya tidak mungkin. Warungnya saja tidak pernah dibuka, bagaimana mungkin ada pelanggan yang datang ke warung kita? Jadi posting itu penting teman-teman ya. Sekali lagi, sosial media sudah ada, bahan promosinya sudah disediakan, kita tinggal posting saja. Kalau teman-teman pelajari dari brand-brand besar ya, merek-merek besar seperti Marketplace, Shopee, Tokopedia, sampai detik ini meskipun pengunjungnya sudah banyak, Shopee sama Tokopedia masih iklan teman-teman. Kemudian ada lagi brand mie instan mungkin ya, mie Indomie, mie sedap. Meskipun banyak yang suka dengan mie instan tersebut, tapi setiap hari tetap promosi, tetap ngiklan. Banyak lagi brand-brand kopi ya, minuman. Meskipun sudah banyak pelanggan yang mereka tetap ngiklan. Nah kita baru saja memulai bisnis, ngiklan 3 hari, 4 hari, 7 hari sudah berhenti. Bagaimana mungkin bisa laku? Jadi penting sekali teman-teman ya. Ingat aktivitas kita. Kalau online ya perbanyak aktivitas postingnya, online-nya. Posting tidak membutuhkan banyak waktu teman-teman ya, 1 menit saja mungkin ya. Satu posting 1 menit. Kita tinggal sisihkan waktu beberapa menit saja. Mungkin kita sudah memiliki kesibukan ya, kita kerja. Ya kita posting ketika istirahat mungkin ataupun pulang kerja. Ini yang saya bicarakan yang online-nya ya. Mungkin next akan saya bahas offline-nya juga. Jadi sekali lagi perbanyak aktivitas kita teman-teman ya. Minimal posting lah sehari 3 kali di semua sosmed yang kita punya. Bayangkan jika kita sehari posting 3 kali saja, dalam 1 bulan sudah 90 postingan teman-teman.
Tidak mungkin ketika kita rutin, tidak mungkin tidak ada yang kepo. Kecuali memang kita tidak memiliki kontak ya, kontak kita hanya sedikit, ataupun kita tidak punya follower sama sekali, tidak punya teman sama sekali di Facebook. Nah, ini kita juga harus perbanyak orang yang bisa melihat postingan kita, perbanyak kontak WA kita, perbanyak teman Facebook kita. Sebenarnya caranya sudah pernah saya bahas ya, teman-teman nanti bisa tonton videonya tentang cara menambah teman dan mendapatkan nomor WA-nya. Nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi lah, teman-teman bisa tonton lagi. Sebenarnya simple ya, teman-teman tinggal tambah pertemanan saja di Facebook, tinggal pilih saja yang cocok ya, kira-kira cocok dengan produk Nirti. Kita cek dulu profilnya, pastikan profilnya jelas, pastikan orangnya positif, bukan orang yang suka mengeluh. Karena kalau postingannya suka mengeluh, biasanya jarang membeli produk kita ya, justru hanya suka nyinyir biasanya. Pastikan postingannya positif, fotonya jelas, jadi benar-benar orang asli lah. Kita add, kita tambah, ataupun kita bisa masuk ke grup-grup skincare, kita bisa aktif di sana, aktif nge-like ya. Like-nya jangan yang jempol, misal yang love ataupun yang peluk. Kita aktif komen, misal kalau ada yang tanya skincare apa ya yang bisa hilangkan jerawat, kita bisa jawab Nirti, ataupun kita kasih tips triknya, kita kasih saran-saran, kita komen yang positif. Tujuannya apa? Agar mereka kepo dengan postingan kita. Misal kita nge-like-nya bukan jempol tapi love, orang pasti kepo, siapa ya yang nge-love postingan saya. Ketika ada Abdi Prasetyo, orang akan klik Abdi Prasetyo ini siapa. Misal profil saya sudah jelas, sampul Facebook saya jelas, postingan saya jelas, ada Nirtinya, orang akan tertarik. Misal saya komen positif, pasti akan ada aja yang kepo. Abdi ini siapa ya, kok komennya bagus, misal diklik profil kita. Artinya kita juga perlu memperbaiki profil kita, mulai nama harus nama asli, namanya yang jelas ya. Foto kita juga harus jelas, karena orang ketika mau membeli melihat dulu siapa yang jualan. Jadi profil jelas, sampul jelas, postingan kalau bisa yang positif ya, jangan ada yang mengeluh dan lain sebagainya. Sebenarnya videonya juga pernah saya buatkan ya, postingan seperti apa yang harus kita posting. Nanti teman-teman bisa tonton ya, linknya ada di deskripsi. Biasanya masih ada orang yang minder ya, saya minder mas mau posting, saya malu mau posting, saya gak semangat mau posting. Meskipun Anda malu, posting saja teman-teman. Meskipun Anda minder, posting saja. Meskipun Anda tidak semangat, posting saja. Apa susahnya posting? Tidak membutuhkan banyak waktu. Tinggal kita cari bahan promosi, di WA ada, sudah disediakan, di Telegram ada. Tinggal kita download, kita posting di sosial media. Semudah itu. Kita kasih caption sesuai pengalaman kita. Tidak membutuhkan banyak waktu. Mungkin 1 menit, 3 menit, kita pasti bisa menyisihkan waktu tersebut. Kita perbanyak juga kontak-kontak WA. Kita perbanyak orang yang bisa melihat postingan kita, agar yang melihat postingan kita bukan orang-orang itu saja. Jika teman-teman konsisten terus melakukan, pasti laku, tidak mungkin tidak laku. Entah itu ada yang coba eceran dulu, entah itu ada yang tertarik langsung jadi member mungkin karena ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Pasti laku jika teman-teman konsisten melakukan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Jika aktivitasnya maksimal, hasilnya pasti akan maksimal teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah banyak membahas di video saya yang ini ya, cara laris jual produk Nirti. Di sana saya jelaskan kurang lebih 20 menitan. Di sana saya lebih ke cara membuat orang lain penasaran dan mengejar kita ya, mengejar kita untuk membeli produk kita. Bukan cara menawarkan langsung ya, bukan cara bro saya ada produk Nirti, cobain yuk. Bukan cara seperti itu, tapi kita buat orang tersebut tertarik dulu. Kita buat orang itu penasaran dan bertanya itu produk apa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa tonton ya, kurang lebih 20 menitan, tapi jika teman-teman terapkan, pasti laku produknya artinya. Saya jamin pasti laku. Yang penting diterapkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, terima kasih.